Pernah kebayang nggak kalau seorang pemimpin spiritual yang jadi panutan tiba-tiba aja menghilang? Pasti bikin bingung kan? Nah, itulah yang terjadi sama Bu Ririn. Tapi ini bukan sekedar cerita soal pensiun biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah pergeseran kosmik yang luar biasa. Yuk, kita bongkar bareng-bareng misteri di baliknya. Ini nih pertanyaan yang lagi rame banget dibicarain di mana-mana. Kemana perginya Bu Ririn? Kenapa seorang pemandu tiba-tiba menarik diri? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat nanti, ini bukan soal pilihan pribadi, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal berakhirnya sebuah era. Dan bener aja, banyak banget yang notice kalau Bu Ririn udah nggak pernah muncul lagi. Jangankan sosoknya, suaranya aja udah nggak kedengeran di video-videonya sendiri. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah langkah yang disengaja, sebuah pesan yang punya makna sangat kuat. So, untuk bisa paham, kita harus mikir lebih luas lagi. Jangan cuma dari sisi alasan pribadi. Ini bukan soal Bu Ririn lelah atau mau pensiun. Ini soal perubahan fundamental dalam cara kerja tatanan spiritual itu sendiri. Satu babak udah selesai, dan babak yang baru udah dimulai. Nah, pergeseran ini seolah membelah waktu jadi dua era yang beda banget. Masa sebelum dan masa sesudah. Kalau kita mau ngerti kenapa Bu Ririn mundur, kita harus paham dulu perbedaan drastis antara dua era ini dan apa perannya yang unik di dalamnya. Oke, kita lihat bedanya. Di satu sisi ada era yang disebut pengadilan rohani. Bayangin aja ini kayak ruang sidang kosmik yang tugasnya nentuin standar. Nah, di sisi lain ada era setelah kiamat. Ini adalah fase eksekusi, di mana standar yang udah jadi patokan tadi dijalankan dengan tegas. Yuk, kita bedah lebih dalam. Era pengadilan rohani itu ibaratnya proses manual yang rumit. Ada perdebatan subjektif, di mana Nur Muhammad jadi pembela umat manusia, dan Malaikat Jibril jadi penuntutnya. Semuanya perlu negosiasi. Nah, sebaliknya, era setelah kiamat itu sistemnya udah otomatis. Nggak ada debat lagi. Perintah langsung dieksekusi secara objektif oleh para malaikat mukarrabin. Jadi ini peralihan dari pengadilan ke sebuah mesin yang presisi. Terus, posisi Bu Ririn di mana dong di sistem manual yang kompleks ini? Ternyata perannya itu spesifik dan berlapis-lapis. Dia bukan cuma guru biasa, tapi lebih kayak seorang pengrajin spiritual dengan tugas yang sangat unik. Coba kita lihat apa aja tugas-tugasnya. Perannya macem-macem banget ya. Dia digambarkan sebagai umpan dalam perdebatan ilahi, pengrajin yang membentuk iman pengikutnya satu persatu, dan juga seorang murid yang terus belajar. Tapi, dari semua peran ini, ada satu yang paling penting dan jadi kunci dari segalanya. Perannya sebagai joki. Istilah joki ini nih kuncinya. Tapi ini bukan joki balap kuda ya. Dalam konteks spiritual ini, joki itu adalah seseorang yang turun tangan langsung, ngebantuin orang lain biar lulus ujian dengan cara ngatrol nilai keikhlasan mereka. Jadi kayak nambahin sedikit bantuan biar mereka lolos standar kelulusan. Dan ini bukan karangan loh, ini pengakuan langsung dari beliau sendiri. Kutipan ini benar-benar ngegasin perannya. Ia menjadi joki bagi manusia sampel dalam ujian kehidupan mereka. Ini proses yang sangat personal dan butuh campur tangan langsung. Terus, apa akibatnya? Bantuan langsung ini ternyata menciptakan dua hal. Pertama, ikatan pribadi yang kuat banget antara pengikut sama beliau. Kedua, sebuah ilusi kesuksesan. Banyak yang ngerasa berhasil murni karena usaha sendiri, padahal mereka nggak sadar ada bantuan joki yang dorong mereka sampai garis finish. Nah, tapi perlu diingat, sistem joki itu sistem dari era yang lama. Era pengadilan rohani itu sekarang udah berakhir. Kita udah masuk era baru dengan sistem yang kerjanya serba otomatis. Ini dia perubahan paling gedenya, sistem joki yang manual dan personal itu udah selesai. Di era setelah kiamat ini, semuanya dijalankan otomatis oleh para malaikat mukarrabin. Jadi, bantuan ilahi sekarang datangnya langsung, nggak perlu lagi perantara manusia. Mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Tenang, sumbernya ngasih analogi yang brilian banget buat bantu kita paham, yaitu proses pengembangan vaksin. Jadi gini cara kerjanya. Manusia sampel yang dibantu Bu Ririn itu ibaratnya para sukarelawan dalam uji klinis. Peran Bu Ririn selama puluhan tahun itu kayak kepala tim riset dan pengembangan yang kerja keras buat ngeramu vaksin spiritual yang sempurna. Nah sekarang, vaksinnya udah terbukti manjur, jadi tugasnya selesai. Distribusi massal ke seluruh umat manusia sekarang diambil alih langsung sama para malaikat. Simpelnya gini,
Fase riset dan pengembangannya udah kelar. Misi Bu Ririn sebagai peramu vaksin udah tuntas. Sekarang obat spiritual itu udah tersedia untuk semua orang dan bisa diakses langsung lewat sistem otomatis para malaikat mukarrabin. Nah, setelah kita paham semua ini, akhirnya kita bisa jawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa Bu Ririn menghilang? Jawabannya sekarang jadi jelas banget. Ini bukan pengabaian, tapi sebuah langkah yang logis dan memang benar-benar diperlukan. Kesimpulannya singkat dan padat. Tugasnya sebagai pengrajin dan joki di era manual itu udah selesai. Sistem yang baru ini menuntut pendekatan yang baru juga, baik dari langit maupun dari kita sebagai manusia. Dan pesan dari Bu Ririn untuk para pengikutnya juga tegas banget, persis seperti yang tertulis di sini. Ini adalah perintah untuk move on. Untuk berhenti bergantung pada sistem lama dan mulai mengandalkan irodat atau kehendak murni dari diri sendiri buat terhubung dengan sistem yang baru. Jadi logikanya tuh jelas banget kan, peran jokinya dulu itu menciptakan ketergantungan. Kalau beliau terus tampil, orang-orang bakal terus berharap pada sistem lama dan gak akan pernah mandiri. Dengan menarik diri, beliau seolah maksa semua orang buat beralih ke sistem baru yang otomatis dan tersedia untuk semua. Ini semacam dorongan yang keras, tapi perlu demi kemandirian spiritual kita semua. Jadi intinya jangan sampai salah sangka. Ini bukan aksi meninggalkan, tapi justru sebuah aksi mengarahkan. Beliau tidak membelakangi pengikutnya, tapi justru menunjuk ke arah jalan yang baru. Jalan yang gak lagi lewat perantara, tapi hubungan langsung dengan sistem ilahi yang baru. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita masing-masing. Era joki sudah berakhir. Era tanggung jawab pribadi sudah dimulai. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, di mana Bu Ririn? Melainkan, sudah siapkah kita berjalan sendiri di tatanan yang baru ini?